Dalam hidup ini, satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Hari ini kita mungkin berdiri tegak, sukses, dan bahagia. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa esok kita tidak berada dalam posisi yang lemah, jatuh, dan membutuhkan pertolongan? Hidup berputar, dan roda nasib tak pernah diam di satu tempat. Itulah mengapa penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton ketika melihat saudara kita, baik saudara kandung, sahabat, atau sesama manusia, mengalami kejatuhan. Kalimat sederhana, jika saudaramu jatuh, jangan hanya menonton, karena besok bisa jadi giliranmu, bukan hanya sebuah nasihat, tapi cermin bagi empati kita. Artikel ini akan membahas makna dalam dari kalimat tersebut, kenapa kita harus peduli, serta bagaimana cara kita bersikap saat orang di sekitar kita terjatuh dalam kehidupan. 1. Mengapa banyak orang hanya menonton? Banyak dari kita lebih memilih untuk diam saat melihat orang lain jatuh. Bukan karena tidak peduli, tapi kadang karena takut disalahpahami, tidak tahu harus bagaimana, atau sekadar karena merasa itu bukan urusannya. Namun jika kita membiarkan kebiasaan ini tumbuh, maka akan lahir generasi yang acuh, kaku, dan kehilangan sisi kemanusiaan. Kejatuhan seseorang bisa berupa kehilangan pekerjaan, kegagalan bisnis, perceraian, depresi, atau bahkan kehilangan arah hidup. Dalam momen seperti itu, dukungan dari sekitar sangatlah berarti. Tapi alih-alih mendapat uluran tangan, mereka justru sering mendapat cibiran, penilaian, atau bahkan ditinggalkan. 2. Apa jadinya jika semua orang hanya menonton? Bayangkan sebuah desa yang dilanda banjir, dan semua orang hanya berdiri di jendela rumah masing-masing menonton air merendam rumah tetangganya. Tak ada yang turun tangan, tak ada yang mengulurkan tali atau sekadar membantu memindahkan barang. Begitu banjir sampai ke rumah mereka, baru sadar betapa berharganya bantuan dari sesama. Begitu pula dalam hidup. Jika kita memilih jadi penonton ketika saudara kita jatuh, maka jangan heran jika suatu hari kita jatuh dan hanya ditemani keheningan. 3. Saudara, tak selalu tentang darah. Dalam konteks ini, saudaramu tidak hanya berarti saudara kandung. Ia bisa saja sahabat dekat, tetangga, teman kerja, bahkan orang asing yang kebetulan bertemu di jalan hidup kita. Prinsipnya sederhana, siapapun yang ada dalam lingkar kehidupanmu, dan sedang kesulitan, layak mendapat perhatian dan empati. Saat seseorang jatuh, bukan waktunya untuk menghakimi. Mungkin ia salah langkah, mungkin ia lengah. Tapi satu hal yang pasti, ia sedang tidak baik-baik saja, dan butuh seseorang yang bisa memegang tangannya, meski hanya sebentar. 4. Empati, nilai yang harus terus dihidupkan. Empati bukan sekadar merasa kasihan. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Saat saudaramu jatuh, empati akan mendorongmu untuk bertanya, apa yang bisa saya bantu? Alih-alih, pantas saja, makanya. Dunia saat ini sudah terlalu ramai dengan penilaian. Media sosial dipenuhi komentar negatif, hujatan, dan sindiran saat seseorang gagal. Mari kita tidak menambah luka itu. Jadilah orang yang hadir dengan ketulusan, meski hanya lewat pesan singkat atau pelukan hangat. 5. Hari ini mereka, besok bisa kita. Kalimat, besok bisa jadi giliranmu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini dinamis. Tak ada jaminan bahwa hari esok akan sama seperti hari ini. Bahkan orang yang tampak kuat dan bahagia pun bisa tiba-tiba mengalami ujian berat. Dengan membantu orang lain hari ini, kita sedang menabung kebaikan. Tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Dan percayalah, saat giliran kita datang, Tuhan akan mengirim orang baik untuk menolong kita juga. 6. Cara sederhana menolong saudara yang jatuh. Tidak semua bantuan harus dalam bentuk uang atau barang. Kadang yang paling dibutuhkan adalah perhatian dan kehadiran. Berikut beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Dengarkan ceritanya. Kadang seseorang hanya butuh tempat bercerita, tanpa dihakimi. Berikan kata-kata penguat. Kalimat, aku percaya kamu bisa bangkit, bisa sangat berarti. Bantu semampumu. Jika kamu punya kelebihan waktu, tenaga, atau sedikit materi, gunakan itu. Doakan. Ini bentuk bantuan yang sering dilupakan, padahal sangat kuat dampaknya. 7. Tindakanmu bisa menyelamatkan hidup orang lain. Tahukah kamu? Banyak orang yang terlihat biasa-biasa saja padahal sedang menyimpan luka yang dalam. Kadang mereka sudah di titik putus asa. Kehadiranmu, dengan perhatian kecil, bisa menjadi titik balik hidupnya.
Ada banyak cerita di mana satu tindakan kecil menyelamatkan seseorang dari keputusan besar yang salah. Maka, jangan remehkan dampak dari kepedulianmu. Dunia butuh lebih banyak orang yang mau bergerak, bukan hanya menonton. Dalam video ini, kita bisa memetik kesimpulannya yaitu, jika dunia membuatmu lelah karena kebaikanmu tak dihargai, istirahatlah. Tapi jangan berubah jadi orang yang dingin dan perhitungan. Karena dunia ini tetap butuh orang baik, bahkan ketika ia tidak dibalas dengan baik. Jangan hitung-hitungan dalam berbuat baik, karena hidup tak selalu adil dalam membalasnya. Tapi Tuhan selalu adil dalam perhitungannya. Berbuat baiklah, meski tak dihargai. Tetaplah tulus, meski dikhianati. Karena kamu sedang menanam kebaikan yang buahnya akan kamu nikmati di waktu yang tepat.